Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Christopher Nurabanaso. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video praktek tentang tipe guru yang toleran. Nah, ini saya lakukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah profesi keguruan yang diampu oleh Ibu Hasni SPD MPD. Nah, sebelum kita masuk dalam video praktek tentang tipe guru yang toleran, terlebih dahulu kita harus tahu apa dan bagaimana tipe guru yang toleran itu. Nah, tipe guru yang toleran itu adalah tipe yang bisa mentolerir, memahami, dan memaklumi siswanya dalam hal pembuatan tugas, pengumpulan tugas, dan kegiatan pembelajaran lainnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa tipe guru yang toleran ini paling baik disukai oleh murid-muridnya. Mengapa demikian? Karena itu tadi, dalam pengumpulan tugas, guru yang toleran bisa mentolerir atau memahami jika ada siswa-siswanya atau murid-muridnya terlambat mengumpulkan tugas. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat video praktek tentang tipe guru yang toleran. Jadi, stay tune and check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita boleh dipertemukan di tempat ini untuk menuntut ilmu. Nah, selamat pagi semua anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan kalau semisal semuanya baik-baik saja dan sehat semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Tapi sebelum itu, 2 hari yang lalu Bapak berikan tugas ke kalian semua. Jadi tugasnya sekarang dikumpul di meja Bapak sekarang. Ya, ada yang belum selesai? Oke, tidak apa-apa, nanti setelah pulang sekolah baru dikumpul. Jadi anak-anakku semua nanti istirahat, dilanjutkan mengerjakan tugasnya. Nanti ketua tingkat taruh di meja saya pas pulang sekolah. Oke. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kali ini, ada sedikit informasi yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian semua terkait tentang virus corona 19 ini. Nah, mungkin anak-anakku sekalian sudah tidak asing lagi mendengar kata virus corona ini karena pemberitaannya ada di mana-mana, mulai dari media televisi, media sosial, dan media elektronik lainnya. Nah, coronavirus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember tahun 2019. Nah, menurut info yang Bapak baca bahwa coronavirus ini berasal dari hewan yang dijual di pasar kota Wuhan, yaitu kelelawar. Nah, pada saat itu penyebaran coronavirus ini hanya terbatas di negara-negara yang berdekatan dengan negara Tiongkok, mulai dari Korea, Jepang, Filipina, Singapura, Malaysia. Nah, makanya pada saat itu coronavirus disebut epidemi, belum pandemik. Nah, lama-kelamaan coronavirus semakin menyebar ke seluruh penjuru dunia sehingga disebut dengan pandemi COVID-19. Nah, adapun ciri-ciri orang yang terinfeksi coronavirus ini sendiri adalah pertama demam, yang kedua sakit tenggorokan, yang ketiga batuk, yang keempat sesak nafas, yang kelima kehilangan indera perasa. Nah, itu ciri umum orang yang terinfeksi coronavirus menurut info yang Bapak baca. Nah, untuk menghindari penyebaran virus corona ini, yaitu pertama selalu memakai masker, yang kedua hindari berinteraksi langsung dengan orang lain, yang keempat, yang ketiga maksud saya selalu memakai hand sanitizer, yang keempat rajin cuci tangan, yang kelima makan makanan bergizi untuk menjaga imunitas tubuh. Nah, adapun peraturan pemerintah sekarang itu social distancing. Nah, untuk anak-anakku sekalian,
mohon taati peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kita agar di rumah saja, jangan keluar ketika itu tidak penting. Kalaupun penting keluarlah memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Jangan berinteraksi langsung dengan orang lain. Nah, ada sedikit info bahwa negara yang paling banyak terinfeksi virus corona ini adalah negara Amerika Serikat. Tercatat bahwa 1 juta lebih sudah terinfeksi coronavirus ini. Nah, ini mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Negara Amerika Serikat ini adalah negara maju, negara yang maju dalam berbagai macam bidang, mulai dari kesehatan. Nah, akan tetapi banyak kasusnya. Nah, ini mungkin bisa menjadi acuan di negara kita bahwa kita harus mentaati peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan agar di rumah saja. Nah, itu mungkin sedikit informasi yang Bapak sampaikan kepada kalian semua. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Tapi sebelum itu, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua, kira-kira di sini ada yang tahu tidak aliran yang dianut oleh nenek moyang Indonesia sebelum kerajaan atau agama Hindu dan agama Buddha masuk di Indonesia? Ya, Edgar, silakan. Betul sekali, animisme dan dinamisme. Nah, apa aliran animisme itu? Aliran animisme adalah suatu aliran yang mempercayai bahwa roh nenek moyang yang telah mendahului itu mempunyai kekuatan gaib. Sedangkan dinamisme adalah suatu aliran yang mempercayai benda-benda itu mempunyai suatu kekuatan magis atau kekuatan gaib. Nah, kita langsung saja masuk pada materi, yaitu tentang kerajaan yang bercorak Hindu. Nah, kerajaan Hindu pertama di Indonesia atau kerajaan tertua yaitu kerajaan Kutai Kartanegara, tepatnya berada di Kalimantan Timur. Nah, kerajaan kedua ada kerajaan Tarumanegara, tepatnya berada di Jawa Barat. Nah, kerajaan ketiga ada kerajaan Mataram Kuno, tepatnya ada di Jawa Tengah. Kerajaan keempat ada kerajaan Kediri, tepatnya ada di Jawa Timur. Nah, kerajaan selanjutnya adalah kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit ini adalah suatu kerajaan yang paling besar pada saat itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kerajaan Majapahit ini hampir menguasai seluruh Nusantara pada saat itu. Nah, kerajaan Majapahit ini mengalami masa kejayaan pada masa Pati Gajah Mada. Pati Gajah Mada ini mempunyai sebuah sumpah palapa yang dikenal dengan isi sumpah palapa ini adalah ia ingin menyatukan seluruh Nusantara pada saat itu, akan tetapi ia gagal. Nah, kerajaan yang bercorak Buddha. Nah, kerajaan bercorak Buddha itu sendiri ada kerajaan Kalingga atau biasa disebut dengan Holing. Kerajaan Kalingga ini dipimpin oleh ratu yang bernama Ratu Sima. Nah, lanjut kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini adalah suatu kerajaan maritim terbesar pada saat itu, akan tetapi mengalami masa kemunduran juga pada masa pemerintahan Balaputra Dewa. Nah, itulah materi yang kita pelajari pada hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya. Oke, jika tidak ada, mungkin selesai juga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya, pesan Bapak tetap menjaga kebersihan, memakai masker dan hand sanitizer, jaga jarak, dan di rumah aja. Oke, sekian. Ya, itulah tadi contoh tipe guru yang toleran. Sekian dan terima kasih.